Kalau by kontrak gue itu sampai akhir November. Lebih dari 8,5 tahun. 8,5 ya. Oke. Betah lah. Bisa bahasa Cina? Bahasa Cina enggak lah. Ya bahasa Cina ini aja. Basic. Directions. Nawar-nawar harga doang. Oh gitu. Yang di lembaga keuangan internasional itu Mas Eko. Sebelumnya si Abeng ya, Bambang Susantono. Di ADB. Terus yang lain siapa? Yang sekarang? Sri Mulyani paling. Sri Mulyani sama Mari Pangestu. Tapi ADB sekarang sudah nggak ada lagi dong? ADB udah jadi ya? Bambang begitu 2000 tahun lalu ya kalau nggak salah. Tahun lalu dia selesai. IKN ya. Yang di sana di IIB cuma Mas Eko sendiri? Iya, jadi sekarang ini mungkin malah belum tentu orang Indonesia yang menggantikan karena nggak ada kuota gitu loh. Kita kan nomor 8 terbesar, beda dengan ADB yang nomor 3 kita kan. Mungkin peran Indonesia atau suara Indonesia lebih kuat di sana. Tapi kalau AIB karena ini udah second term, bukan second term, sorry. At the growing stage. Biasanya tuh posisi vice president itu dipilih lebih secara merit based gitu. Kok bisa ke sana gimana ceritanya, Mas? Wah, itu cerita panjang itu. Tapi dari waktu itu Menko ya terakhir di kantor Menko ya. Ya, jadi memang entah mungkin juga jalannya ya. Jadi memang terakhir kan di Deputi Infrastruktur Menko. Nangani dulu tuh masih awal-awalnya proyek PSN lah. Proyek strategis nasional. Di zaman Pak Hatta ya. Zaman Pak Hatta digantiin Khairul Tanjung. Terus Sofyan Jalil, terus akhirnya Darmin Nasution. Jadi dalam waktu 5 tahun itu 4 menteri gua. Dengan karakternya sendiri-sendiri. Dengan karakternya sendiri-sendiri. Jadi memang entah kenapa waktu itu kan AIB sebetulnya dimulai dibicarakan 2013. Dan gue lihat, wah ini menarik nih. Waktu itu cita-cita gue begitu Pak Jokowi naik ya 2014. Beliau melakukan kunjungan ke Cina, state visit itu April 2015. Gue bilang sama teman-teman keuangan, wah gue pengen kunjungi AIB, gue pengen jadi salah satu negara peminjam pertama karena tentang infrastruktur, karena kebetulan bidang gue kan. Jadi gue kesana, ketemu sama, waktu itu belum presiden, masih sekretaris jenderal. Yang sekarang jadi presiden. Yang sekarang jadi presiden. Bahkan orang keuangan bilang, ngapain lo kesana? Mr. Jin Lee Chun yang sekarang jadi presiden itu cuma sekretaris jenderal, belum tentu dia jadi presiden, dia bilang gitu. Enggak, yang penting, pokoknya yang penting nanti begitu dia buka, gue pengen jadi salah satu negara peminjam pertama. Gitu. Nah ternyata setelah April itu, Agustus dia jadi presiden, dipilih. Dari Agustus, September, Oktober tuh dia keliling ke anggota-anggota pendiri lah, gitu, termasuk Indonesia. Ketemu lagi gue, nggak tahu dia ingat nggak atau enggak lah. Kebetulan Pak Darmin lagi ke istana, gue lagi yang nemuin dia. Nah terus ya setelah itu ada kaitannya dengan kereta cepat lah. Pada akhirnya gue memutuskan, udah kayaknya gue perlu ganti karier nih. Itu pun juga gue bingung, sebagai apa ya? Ganti karir gara-gara ada kereta cepat? Gara-gara ada kereta cepat. Jadi pengen cepat-cepat ganti karir? Pengen cepat-cepat ganti karier, istilahnya begitu. Gue daftar lah akhirnya. Daftarnya pun online. 2 hari sebelum tutup gue daftar sebagai Vice President Operations waktu itu. Itu awal Desember. Pertengahan Januari gue udah dipanggil ke Cina untuk wawancara. Itu pun juga bukan wawancara pada akhirnya. Begitu gue datang, nunggu seharian karena pada hari itu tuh bukanya kantor. Jadi pemotongan pita, jadi Bambang Brojo ada di sana tuh. Selesai acara baru jam 8 malam gue ditemuin setelah gue nunggu seharian. Saya ada 5 posisi dan saya hanya milih 5 orang. Ini, dan Anda salah satunya ini. Tapi saya nggak akan umumkan, dan tugas Anda itu nanti, saya kan kaget lah, administrations. Karena gue nggak ngelamar ke situ gue. Tadi operations. Dan ternyata memang temen gue udah bilang bahwa biasanya itu dikasih orang India. Karena memang dia kan nomor 2. Jadi udah akhirnya begitu, terus tugas kamu ini. Saya hanya akan umumkan mungkin setelah Chinese New Year.
Jadi kamu istirahat aja sekarang, besok balik ke Indonesia, saya tunggu setelah Chinese New Year. Yang gue bingung waktu itu ya nggak ada yang nyangka juga kan di kantor. Emang mereka ngambil yang lebih muda, padahal bilang begitu waktu saya daftar. Dia pun nggak mau ngasih referensi. Akhirnya saya harus minta Pak Sofyan kan. Oh, Pak Sofyan. Pak Sofyan. Jadi saya minta Sofyan, saya minta Lutfi, saya minta sesmennya Menko karena akan ditelepon kan. Oke. Kita punya berapa banyak sih di AIIB itu? Sekarang ini hanya ada 12 orang Indonesia. Kebanyakan muda-muda. Dari 12 itu 5 orang wanita. 1 lawyer, 1 ekonomis, 3 itu operations, investment operations. Itu mereka apply sendiri-sendiri? Apply langsung. Bukan rekomendasi, bukan... Mereka benar-benar, jadi ada beberapa bahkan apply untuk graduate program. Oh, oke. Jadi yang lawyer itu bahkan hanya menerima 3 dari antara 600. Jadi memang tough competition. Tough competitions. Dan banyak kan memang ada beberapa sih, bukan banyak. Ada 1 atau 2 yang dari Bank Dunia Jakarta Office. Tadi Mas Eko bilang kita posisi ke-8 Indonesia 8, di sebagai shareholder. Shareholder. Berapa persen sih kita sekarang sih? Mungkin 3%. 3%-an ya. 2 atau 3% gitu lah. Ngomong-ngomong waktu ke sana mau cari pinjaman, dapat yang pertama dulu itu? Ya pada akhirnya kita tahu nomor 2 terbesar sekarang ini. Ya saya nggak tahu, memang bukan barangkali program yang waktu itu saya presentasikan ya. Tapi AIB itu sangat, istilahnya justru mengharapkan Indonesia meminjam lebih banyak. Dan walaupun kita nomor 2 atau nomor 3 sekarang ya. Berapa itu totalnya? Totalnya antara 12 sampai 13 miliar dolar. Kita nyumbangnya aja sebetulnya udah kurang dari itu. Nyumbangnya waktu itu mungkin 10 miliar atau sharing kita atau 8 sampai 10 lah. Oh, jadi kita sudah di atas itu. Bahkan lebih karena AIB sebagai bank juga nggak pengen pinjamannya terkonsentrasi banyak di satu negara. Mas, yang bisa diharapkan Indonesia. Tadi kan kereta cepat terus cepat-cepat pindah. Kenapa? Mau cerita benernya atau mau cerita benernya dong, ya kan? Oke, sebetulnya karena studi yang sudah lama dilakukan adalah dengan Jepang. Saya dengan teman-teman Bappenas waktu itu. Udah 4 tahun dan mereka banyak ngasih grant juga kan untuk feasibility study, berkunjung ke sini, berdialog dengan pemerintah daerah yang akan dilewatin segala macam itu. Tapi memang seperti kamu tahu kan, Jepang itu kan very meticulous dan lama biasanya. Betul. Sebelum itu selesai, udah selesai Pak SBY. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi udah nggak mau. Itu land track dulu Jakarta Surabaya ya? Sebetulnya Jakarta Surabaya rencananya. Cuma memang the first phase itu Jakarta Bandung. Kenapa Jakarta Surabaya? Dia bilang ini seperti Tokyo Nagoya. Jadi hampir sama, jadi very optimal. Cuma memang marketnya itu nggak bisa kita ciptakan langsung dari Jakarta sampai Surabaya. Kecuali kalau pemerintah mampu pinjam sebegitu besarnya. Akhirnya diputuskan Jakarta Bandung dulu. Nanti akan extend ke Surabaya. Oh, jadi Jepang juga memang merencanakan Jakarta Bandung juga awalnya? Iya, memang Jakarta Bandung part of Jakarta Surabaya. Memang tidak dilewatin langsung ke utara gitu. Jadi waktu itu Jakarta Bandung agak selatan, nanti naik ke Kertajati itu. Baru ke utara gitu loh. Itu rencananya memang. Dan begitu ganti administrasi, ganti Pak Jokowi naik, mereka maunya Cina. Karena saya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus lah ya. Buat kita sebagai penyelenggara sih sebetulnya siapapun lah ya. Jadi yang penting sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya tentunya yang terbaik lah ya. Waktu itu akhirnya walaupun begitu, kita akhirnya bisa menyampaikan ke pimpinan bahwa kenapa nggak kita adu aja. Jadi akhirnya kita adu aja 2 itu, mana yang terbaik kan. Pak Jokowi setuju. Oke. Kalianlah yang nentuin konsultannya. Akhirnya Boston Consulting Group kan yang suruh meng-compare 2. Tapi 3 minggu aja ya. Wow. Kenapa 3 minggu? Karena mereka pengen cepet-cepet lah intinya. Jadi kalau 3 minggu itu yang bisa di-compare hanya studinya aja. Jadi due diligence ke pabrik-pabrik. Apakah itu nggak mungkin lah. Tunggu dulu. Yang dibantu Jepang itu grant waktu itu Jepang? Atau yang Jepang juga untuk grant. Studi feasibility study-nya ya. Udah termasuk trase-nya dia di situ. Sudah. Lalu itu nggak punya hak eksklusif apa Mas? Kan kalau belum sampai ke sana.
Tapi sudah dalam gitu loh, dalam artian mereka sudah seolah-olah menganggap bahwa Indonesia akan membuat loan itu dengan mereka. Tapi di depan itu ketika mereka memberikan grant nggak ada semacam preambel mengatakan bahwa nggak ada. Enggak, belum. Biasanya kalau antara G2G nggak sampai ke situ. Oh, jadi hak itu masih haknya Indonesia untuk menggunakannya dengan Sudah sebenarnya hanya sebagai gentleman agreement. Itu tercermin sebetulnya pada saat mereka diberitahu kita ke Cina. Mereka marah besar. Marah besar ya. Sebetulnya karena komunikasinya juga nggak dibangun dengan baik. Jadi tiba-tiba langsung pindah ke Cina gitu, dan mereka kok begini sih caranya gitu loh. Tapi kok Mas Eko-nya terus pindah ke Cina juga? Apa itu? Kok setelah itu Mas Eko malah pindah ke Cina itu? Oh, ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kereta cepat ya pindah. Iya. Jadi sebetulnya makanya kalau orang yang nggak terlalu paham, memang AIIB itu Cina yang sponsoring. Sama seperti ADB, Jepang sponsoring. World Bank, Amerika yang sponsoring. Biasanya mereka adalah pemegang saham terbesar. Tapi sebetulnya bukan pemerintahnya yang punya. Jadi kayak di kita ini ada 109 negara yang punya, termasuk Indonesia. Jadi pemerintahnya nggak ikut campur sama sekali. Jadi this is not a Chinese government institutions. Ini adalah lembaga multilateral development banks. Sama dengan ADB lah Sama ya. dengan ADB, sama dengan World Bank ya gitu ya. Cuma kalau di kita memang negara Jepang bukan anggota, Amerika bukan anggota. Jadi, enggak, mereka enggak. Mereka bahkan menganggap kita sebagai saingan, ya. Competitors. Oke. Waktu IKN nggak dihubungin Mas, tawarin? Enggak. Benar. Enggak sih, gue nggak ditawarin. Jadi Ada solicit? No. Jadi saya cuma ditanya Bu Sri Mulyani, kapan kamu? Ya saya sih tergantung penugasan aja Bu. Ya udah kamu sana aja lah. Oh oke. Tapi itu saya ketemu dia itu Januari, Februari biasanya pas gue pulang kan, pas pulang akhir tahun. Tapi nggak ada. Nggak ada ya? Nggak kayak Abeng lah ya? Nah Abeng sendiri gue nggak tahu. Tapi memang jadi begini, yang setahu saya nih kalau dari luar ya, waktu saya Februari kesini kan ke G20, kebetulan duduk di samping Presiden ADB, karena kan biasanya selain negara-negara G20, multilateral development diundang. Nah kami kebetulan yang suruh datang saya karena kebetulan di Jakarta kan. Samping ADB. Nah kita banyak cerita tuh. Dia diundang ke Istana Bogor segala macam gitu. Okay. Dan ADB termasuk istilahnya yang mendukung lah. Entah mendukung, entah mereka nggak punya pilihan lah ya. Tapi mendukung Abeng pindah atau mendukung? Bukan mendukung IKN. IKN lah gitu loh. Mungkin ya, mungkin bukan mendukung, mungkin terlalu kuat lah. Tapi dia intinya netral lah terhadap itu. Beda sama World Bank misalnya. Teman-teman saya di World Bank Jakarta itu lari-lari dia kalau ditanya soal itu. Kita kan ada senior, Mbak Dayu. Iya. Mbak Dayu di situ ya? Mbak Dayu kan di World Bank. Wah kita lari-lari, it's too political. Itu political. Nah gara-gara itu saya pun kalau ada teman-teman kantor yang tanya, ayo dong tuh kita cari proyek di IKN. Saya bilang nanti dulu lah. Oke. Why don't we just wait for another government first? AIIB tidak ada fasilitas yang di IKN? Ya saya bilangnya begini, kalau pemerintah akan mengajukan program pinjaman, tentu akan kita kaji. Tapi di belakang sih gue bilang, wah ntar dulu lah. Jadi sejauh ini belum ada support dari AIIB? Belum ada. Memang ada support dari yang lain? Nggak ada juga. Nggak ada juga sih. Nggak ada juga. Sih. Kecuali support orang ya, yang bekas ADB ya. Itu pun juga Abeng kan lo tahu sendiri. Kan? Mungkin dia nggak bisa nolak. Iyalah. Dia have no choice mungkin ya. Have no choice, yes. Beng. Sorry ya Bang ya kalau gua agak terlalu berani ya Bang ya. Sebagai teman. Sebagai teman aja. Sebagai teman. Nah, saya ketemu sama dia kok waktu sebelum dilantik ya. Iyalah. Saya kira ini yang terbaik. Iya. Yang buat dia. Setuju. Cina provinsi berapa provinsi Om? Sama kita. Cina itu udah dekat sama kita. Pak, saya nggak tahu persisnya, tapi setahu saya tuh antara 34 sampai 36 provinsi. India pun seperti itu. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Tapi di bawah provinsi masih ada kabupaten, kota, ya, masih ada gitu. Dan mereka, kalau kita kan gini, kabupaten kota sendiri tuh dipilih. Sebetulnya hampir nggak ada hubungannya dengan provinsi kan, karena provinsi juga dipilih sendiri. Iya. Kalau di sana gimana? Sebetulnya ada proses pemilihan itu ada juga. Enggak, maksudnya garis komandonya. Oh oke. Jadi memang
karena kan Partai Komunis itu menguasai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Dalam artian tokoh-tokoh penting itu selalu terkait antara pusat, provinsi, kabupaten. Selalu ada wakil yang memang dipercaya dan ditunjuk untuk istilahnya memonitor atau mengontrol pemerintahan. Ada yang langsung duduk sebagai pimpinan, ada yang mungkin sebagai komite di dalam provinsi ataupun kabupaten tersebut. Oh, jadi dia selalu punya perpanjangan tangan. Selalu punya perpanjangan tangan. Dan beberapa kabupaten, sebenarnya kayak Beijing itu levelnya kabupaten. Tapi diangkat selevel provinsi karena statusnya. Jadi kayak pemerintah daerah khusus. Iya, kayak beberapa kawasan ekonomi khusus yang penting kayak Shanghai, kayak Guangdong itu sebetulnya kabupaten. Oke. Tapi jadi punya kemampuan setingkat provinsi. Karena pentingnya perannya gitu dan menjadi pusat-pusat perekonomian. Tetapi dia terlepas dari provinsi yang di sekitar dia, kayak misalnya. Iya, terlepas. Jadi daerah khusus gitu. daerah khusus. Jadi dari sisi pengelolaan keuangannya pun ya memang jauh lebih besar dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Iya, Walaupun tidak sebesar provinsi ya. Ada berapa yang daerah khusus gitu? Saya nggak persis tahu, tapi setahu saya itu open door policy tahun 80-an itu kan Shanghai, Guangdong, terus ada 2 lagi yang saya juga tahu itu ada karena dia menjadi percobaan, jadi special economic zones. Kenapa mereka pakai pola special economic zone seperti itu? Di dalam special economic zone itu kebijakannya benar-benar investment friendly. Kayak kalau di sini lah ya. Seperti KEK. Memang kita ngikut dari dia. Oh. Tapi benar dalam artian misalnya tax free atau bukan tax free, mereka tuh setengahnya taxnya tuh levelnya setengahnya dibandingkan daerah lain. At least kalau ada apa-apa ya hanya di situ aja pengaruhnya. Oh, pengaruhnya hanya di situ aja. Dan tidak akan pernah diperluas lagi. Yang ada diperbanyak beberapa daerah yang akan dipacu pertumbuhannya diperlakukan kira-kira sama dengan itu. KEK gitu juga. Itu kayak kita dulu Batam juga gitu ya? Ya, exactly the same. Oke. Inequality gimana Sama nggak semua atau berimbang mereka? Kalau sekarang memang relatif lebih baik dibandingkan pada saat open door policy. Pada saat open door policy itu kan 80-an, terutama 90. Ekonomi Cina kan sampai 10-12%. Dan yang berkembang banyak kan di pantai. Itu memang income per kapita di daerah situ tinggi sekali. Dan itu menjadi daya tarik untuk orang-orang pindah dari tengah ke pantai. Which is actually normal lah ya. Karena keberhasilan pemerintah Cina untuk mengembangkan daerah pedesaan itu bagus sekali. Sehingga efisiensi pertanian itu menyebabkan orang-orang yang tadinya bekerja di pertanian jadi nggak punya kerjaan lagi. Oh, gara-gara karena kelembagaan, mekanisasi itu sangat-sangat bagus. Sehingga mereka harus kemudian dengan pendidikan yang lumayan bagus, mereka menjadi migran di kota. Sama dengan di sini juga lah ya. Sama. Jadi ada pull factor atau push factor dari daerah pertanian. Cuma kemudian memang karena diperluas kan sekarang yang namanya special economic zone tidak hanya di pantai tapi juga ke daerah-daerah tengah. Beberapa daerah itu juga sudah mengembangkan hal seperti itu. Nah itu menyebabkan memang beberapa daerah yang tadinya terbelakang mulai naik. Jadi ada problem urbanisasi juga seperti di sini? Ada. Cuma memang dikontrol. Oh, dikontrol. Kontrol. Jadi di sana itu ada kebijakan bahwa tidak sembarangan orang bisa pindah dari provinsi satu ke provinsi lain. Oke. Ada semacam, saya nggak tahu bentuk kontrolnya itu, yang jelas semacam pressure bahwa misalnya kalau dia pindah dari Jogja ke Jakarta gitu, atau dari misalnya daerah mana ya, daerah Bandung lah ke Jakarta. Bandung ke Jakarta, itu mereka tidak otomatis dapat privilege seperti penduduk Jakarta aslinya. Jadi anak nggak bisa sekolah di Jakarta. Oke. Jadi berarti ada kayak public services yang tidak bisa mereka nikmati karena bukan warga. Karena bukan warga asli situ lah. Jadi pada akhirnya mereka juga tetap akan banyakkan meninggalkan keluarga di kampung. Dan mereka mengirimkan uang kembali ke sana gitu loh. Jadi semacam kayak pekerja migran. Iya. Dalam tanda petik. Iya. Nah untuk dapat misalnya hak services seperti halnya warga Jakarta atau yang tempat mereka migran itu sulit sekali. Biasanya
saya nggak tahu polanya seperti apa, tapi butuh syarat yang sangat spesifik lah untuk itu. Misalnya keahliannya harus khusus. Iya. Berarti administrasi pemerintah lokal, pemerintah daerahnya cukup baik dong untuk bisa Menurut saya, menjaga itu semua ya. Iya. Termasuk pelayanan kesehatan segala macam itu. Kalau ini sebetulnya karena kan mungkin Partai Komunis kan sentralistik ya. Dari segi basic needs, menurut saya mereka sangat baik sekali. Jadi kalau itu nggak ada masalah. Dalam artian basic needs itu mungkin dapat pelayanan kesehatan pastilah. Bahkan untuk mengundang keluarganya, mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik kan memang banyak kan di Beijing ya. Itu memang dijamin. Dari sisi kualitas maupun dari sisi aksesibilitas. Harga segala macam itu nggak terlalu tinggi. Apalagi kalau you mau spend waktunya di public hospital. Bahkan public hospital atau public education, terutama public hospital ya kalau kita bicara kesehatan itu, disitulah pengalaman terbaik yang bisa kita peroleh dari dokter-dokter. Karena ya hampir seluruh negeri datang ke pusat-pusat kesehatan yang bagus di sana gitu loh. Jadi jam terbangnya tinggi sekali mereka. Jadi pembatasan itu ya model seperti tadi ya, kayak sekolah anak gitu ya. Itu nggak bisa. Karena mungkin juga kalau sekolah barangkali manajemennya lebih tergantung pada lokal area di sana kan. Dan kan kualitasnya kan barangkali bisa lebih merata. Iya. Dibanding kalau kesehatan kan butuh spesialis segala macam. Ini gonjang-ganjing perekonomian dunia pengaruh nggak di sana dengan? Sangat. Ya artinya yang saya amati sih karena kan sekarang pertumbuhan ekonominya cuma 4-5%. Nah ini kan tentunya membawa dampak terhadap kemampuan mereka menyerap tenaga kerja. Semua generasi muda yang tadinya mengharapkan begitu mudah mendapatkan lapangan pekerjaan sekarang tidak semudah itu. Di samping juga karena ada perubahan digitalisasi dan segala macam, lapangan pekerjaan kan jadi baru gitu. Iya. Jadi memang butuh barangkali keahlian tambahan yang tidak bisa begitu saja mereka serap saat mereka lulus. Kan protes besar-besaran waktu itu mereka lulus. Makanya saya bilang kayak mereka protesnya dengan cara memakai pakaian zombie. Karena tidak protesnya gitu ya, bukan bawa poster. Enggak. Membawa berkostum ria seperti zombie karena tidak bisa diterima di lapangan pekerjaan. Iya. Jadi untuk apa saya sekolah gitu lah istilahnya begitu itu. Sekolah gratis ya? Sekolah sih sangat murah. Sangat murah ya. Kira-kira dulu kan Om Eko kalau nggak salah regional science, regional planning. Regional science. Saya sempat baca judul disertasinya ya. Desentralisasi fiskal. Dulu kenapa pilih judul itu, Om? Karena waktu itu saya kan lulus 96 ya. Lagi rame-ramenya tuh. Memang waktu itu masih Pak Presidennya Soeharto ya. Tapi pembicaraan mengenai otonomi daerah itu lagi hangat. Kalau nggak salah Pak Aryas Rasid. Iya, Pak Aryas Rasid muncul menjadi salah satu, nggak salah Menteri Dalam Negeri, atau Menteri Otonomi Daerah. Otonomi daerah. Nah, jadi memang lagi rame-ramenya dan waktu itu concern saya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan otonomi daerah ini. Mengingat Indonesia yang memang sudah dibutuhkan, sangat dibutuhkan karena dengan luasnya wilayah nggak bisa semuanya dikontrol di pusat. Ini menarik kalau bicara soal desentralisasi. Isunya tepat seperti judul ya, kalau nggak salah desentralisasi fiskal kan. Yeah. Saya nggak tahu Mas Eko memperhatikan atau nggak di Cina sana ya. Kalau di kita ini kan desentralisasi yang baru jalan baik, tanda petik itu desentralisasi politik. Pemilihan kepala daerah, wakil rakyat, desentralis fiskalnya saya bilang not even setengah hati, mungkin 1/8 hati juga enggak gitu ya. Dan ini jadi isu besar. Kalau di sana sendiri bagaimana, Mas, soal kapasitas fiskal ini? Karena ini begini hubungannya. Mungkin Mas Eko sering di luar, mungkin nggak baca, tapi gampang di search. Itu banyak sekali, misalnya contoh paling gampang di kota-kota yang masyarakat itu komplain gara-gara sampahnya aja nggak terurus. Gitu ya. Itu kan basic sekali lah urusan sampah. Itu tidak terlepas daripada kapasitas keuangan pemdanya kan. Gitu. Kira-kira kalau di Cina gimana tuh untuk urusan-urusan kayak gitu? Saya memang tidak juga banyak memperhatikannya. Tapi saya bisa dekati dari dua hal. Yang pertama mungkin pola atau sistem politiknya. Yang memang karena Partai Komunis ya.
which is komunal itu menjadi perhatian utama. Pemerintah baik pusat terutama daerah itu sangat memperhatikan basic needs dari penduduknya. Yang saya memang tidak memperhatikan sampai detail ya, tapi dari sisi misalnya transportasi, sistem transportasi, sistem persampahan, sistem kesehatan, itu memang sangat diperhatikan. Ya karena itulah tanggung jawab sebuah sistem yang sifatnya komunal pada rakyatnya. Memang saya nggak perhatikan, saya nggak tahu barangkali mungkin di beberapa kota kecil yang ada beberapa masalah, tapi saya nggak yakin ada permasalahan seperti itu yang kamu sebutkan di Indonesia terjadi. Saya kira soal komunis kapitalis itu nomor 2 lah ya. Kalau bicara soal basic needs tadi, karena kita sendiri sebetulnya itu udah dijamin sama konstitusi. Ada di Undang-Undang Dasar sudah kita. Tertulis lah ya. Sudah tertulis, apalagi setelah diamandemen berulang kali dan dirinci itu pasal 28 itu. Yang menarik tadi penjelasannya Mas Eko bahwa mereka sangat memperhatikan basic need itu. Nah, salah satu problem dari desentralisasi kita itu adalah mendesentralisasikan tanda petik kewajiban untuk memenuhi hak konstitusi tadi itu. Ya, itu dia. Sehingga ada sampah bisa dibuang di kantor bupati. Saya kira itu sangat-sangat tidak pantas ya. Kira-kira Mas Eko, kalau misalnya menurut Mas Eko, kenapa otonomi daerah di kita ini nggak jalan-jalan? Desentralisasi kita ini nggak jalan-jalan? Mungkin lu lebih tahu banyak dari gue nih. Atau at least begini, ini dari sisi yang bisa gue observe ya, yang bisa saya observe. Memang ada sejumlah aturan main yang sudah ditetapkan pada saat kita melakukan otonomi daerah. Tapi yang saya lihat lebih berat ke penugasannya. Penugasan dalam artian, pemerintah provinsi kewenangannya di sini. Pemerintah kabupaten yang lebih basic lagi. Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat, jadi tanggung jawabnya seperti itu. Persoalannya adalah kemudian, nah mungkin lalu bisa konfirmasi nanti, apakah mereka juga dikasih kewenangan yang sama untuk bisa mewujudkan tanggung jawab itu gitu loh. Nah, kita kan punya sumber keuangan negara yang di sebagian darinya itu ada transfer kan ke daerah yang mestinya harus bisa menerjemahkan semuanya apa yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Nah inilah yang sebetulnya mungkin Jilal bisa lebih konfirmasi apakah itu sudah terjadi. Karena kalau tidak, ya berarti kan timpang sebetulnya. Timpang. Artinya tugas dikasih banyak, tapi tangan dipegang. Yang sebetulnya terjadi hari ini kan semangat desentralisasi itu berbalik jadi resentralisasi, Mas ya. Ini terkonfirmasi dari sejumlah ketentuan-ketentuan hukumnya. Contoh paling sederhana itu adalah Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Kalau tadi bicara soal transfer itu ada di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Sekarang namanya perimbangan, bukan lagi dulu. transfer. Sekarang udah nggak berlaku itu. Itu tahun 2014 undang-undangnya. Di dalam undang-undang itu ada ketentuan bahwa 26% dari APBN itu harus atau menjadi plafon bagi dana alokasi. Bisa khusus, bisa umum. Gitu. Nah yang terjadi sekarang kenapa kita sebut resentralisasi, undang-undang itu diubah. Kalau tadi judulnya masih perimbangan keuangan, garis bawah ini perimbangan, ya. Sekarang jadi hubungan keuangan. Kalau hubungan itu relationship gitu ya. Nah kalau relation kita baik-baik aja kalau you penuhi syaratnya, kan gitu kan. Dibalik, kalau perimbangan untuk mengatakan perimbang minimal saya kasih segini kan gitu. Nah ini dibalik nih. Kita hubungan bisa baik-baik aja kalau you penuhi syaratnya. Syaratnya itu adalah salah satunya itu adalah belanja pegawai. Nah, belanja pegawai you nggak boleh lebih dari 30% ya. Itu ketentuan daripada hubungan baik antara pusat dan daerah. Ada tentunya yang lain, misalnya belanja modal nggak boleh kurang dari 40% dan sebagainya. Kalau belanja modal sih oke lah. Ini sebetulnya secara implisit mencerminkan yang tadi ditanya, apakah kapasitasnya untuk melaksanakan kewajiban itu mencukupi apa tidak? Gitu, ya.
Per hari ini lebih dari 2/3 daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah tingkat 2, ada 500 lebih ya. Jumlah PAD-nya itu nggak sampai 1/3. Oh, oke. Artinya 2/3 itu adalah dari pusat. Itu satu ya, soal resentralisasi tadi dari itu. Bentuk yang kedua atau Berarti ada penurunan juga dong? Hah? Ada penurunan juga? Ada penurunan. Jadi penurunan yang paling berat itu ini yang mungkin nggak terperhatikan oleh banyak orang. Kita selalu menyebut soal tax ratio ya. Oh, oke. Termasuk juga kampanye presiden kemarin bicaranya tax ratio mau dinaikin segala macam. Yang sekarang ini more or less 10 lah, di bawah 10 segala macam. Nggak naik-naik itu. Gitu. Tax ratio itu kan mencerminkan how produktif bangsa ini, negara ini. Karena itu adalah rasio antara pendapatannya terhadap nilai ekonominya, PDRB-nya gitu loh. Kalau kita menggunakan pendekatan yang sama gitu ya, jadi pendapatan daerah itu dibandingkan dengan PDRB-nya sangat-sangat menyedihkan karena rasionya itu terus menukik ke bawah gitu ya. Boro-boro flat ya, kita tax ratio kita juga agak turun sedikit. Ini kita bicara tax ratio daerah ya? Tax ratio daerah. Nah artinya apa? Semua cerita pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu sebetulnya kan tidak dinikmati oleh daerah itu. Nah ini mungkin yang jadi PR besar dari kita. Karena pola kehidupan udah beda Mas. Dulu waktu kita masih baru-baru selesai sekolah atau masih sekolah gitu ya. Mangan asal ngumpul tuh masih bisa. Gitu. Kalau sekarang orang iso ngumpul kalau nggak punya pulsa gitu. Jadi kebutuhannya beda ya.